Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Adapun tahapan dari siklus hidrologi, pada suatu saat karena adanya pemanasan oleh sinar matahari, maka air yang ada di laut itu akan menguap melalui proses yang namanya evaporasi. Evaporasi itu adalah peristiwa berubahnya air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Evaporasi ini terjadi karena temperatur yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan bumi memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Kemudian penguapan juga terjadi pada namanya tumbuhan, di mana yang kita kenal sebagai transpirasi. Transpirasi adalah penguapan atau perubahan air menjadi uap. Air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Proses transpirasi ini terjadi akibat penguapan air tanah yang diserap akan tumbuhan kemudian dialirkan melalui batang hingga menjadi daun lalu menguap atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut yang terjadi pada tumbuhan-tumbuhan berlangsung bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan evapotranspirasi. Selain evapotranspirasi, juga terjadi penguapan pada gunung yang ada di atas gunung es, itu yang namanya sublimasi. Sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Akibat proses evaporasi dan transpirasi tersebut itu berubah menjadi uap-uap air, maka pada suatu ketinggian tertentu maka uap air itu akan mengalami kondensasi. Kondensasi ini secara pengertian adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran yang sangat kecil setelah proses penguapan. Selanjutnya, karena ada angin, maka awan-awan tersebut akan bergerak menuju daratan karena adanya angin dan perbedaan tekanan. Jadi akan digerakkan oleh angin itu. Proses pergerakan awal itu namanya adveksi. Kemudian pada suatu saat ketika awan-awan itu sudah berkumpul dan mencapai titik jenuhnya, maka akan terjadilah yang namanya presipitasi. Presipitasi ini adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi, dikenal dengan hujan. Ketika presipitasi terjadi di daratan tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan es. Akibat presipitasi atau hujan tadi, maka sebagian air akan jatuh ke permukaan bumi itu yang akan terinfiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses masuknya butir-butir air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ke dalam tanah melalui pori-pori tanahnya tersebut, terus menjadi cadangan air tanah atau groundwater table. Jadi infiltrasi hujan turun ini akan berubah dan masuk ke dalam tanah. Tapi ada sebagian lagi yang mengalir sebagai aliran permukaan atau disebut juga dengan runoff. Runoff ini bisa terjadi pada akhirnya akan mengalir ke sungai kemudian akan masuk lagi ke laut.